namanya diganti si Anu menjadi feng shui-nya si Anu. Enggak. Karena apa? Feng shui adalah alam ya. Nah, dia mengacu kepada siapakah kepala keluarga yang menjadi tulang punggung daripada keluarga itu. Si orang tuanya sudah pensiun, jadi dia jatuh ke anak. Tapi kakaknya datang namu, tapi namunya kelamaan lebih dari 3 bulan. Kemudian dia berbisnis, maka feng shui bisa berlari tuh acuannya kepada si orang yang lebih tua tersebut tadi. Api itu lambang daripada hoki kita, dimana segala sesuatu yang kita masak adalah untuk memenuhi kebutuhan perut kita, toh. Betul. Nah, jadi kalau kompor itu menyala, berarti ada rezeki yang masuk ke dalam rumah. Nah, kalau didahului air, kemudian kompor itu padam, adakah rezeki yang masuk? Sonora FM Traffic and Music, selamat malam sahabat Sonora, dan kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian. Malam hari ini tentunya di Feng Shui Sonora. Tentunya kalau ngomongin soal Feng Shui, Hans nggak mungkin sendirian. Malam hari ini juga sudah terhubung via telepon ya. Ada Pak Kang Hongkian, kita sapa dulu. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Selamat malam Hans. Apa kabarnya juga? Tentu kita selalu baik-baik saja, selalu always, toh. Betul Pak Kang. Kita Ya, berharap hari ini Idul Adha ya, bagi iya, teman-teman yang merayakan, Pak Kang. betul, kita berharap sahabat Sonora dimanapun berada juga selalu sehat. Apalagi pada hari yang mulia ini, dari mana kita patut untuk mengucapkan selamat merayakan Idul Adha ya. Oke, saya ucapin dulu ya. Boleh, Pak Kang. Untuk sahabat dan saudara-saudara kita yang melaksanakannya, terutama juga adik saya dan keluarganya, maksud saya juga ya, yang juga merayakan Idul Adha pada hari ini. Ya. Selamat merayakan Idul Adha 1446 Hijriah ya, dengan keikhlasan hati demi memperkuat tali silaturahmi. Amin. Semoga keluarga kita selalu sehat dan dipenuhi keberkahan. Amin ya. Gimana udah nyatek kambing berapa tusuk Pak Kang? Yang penting saya udah mencicipi kambing. Paling enggak tadi saya dikirimi apa itu yang dibungkus itu, dalamnya isinya kambing, apa itu? Paketan pokoknya dari hasil potongannya ya. Daging kurban ya. Pokoknya mau tahu aja deh ya. Yang penting enaknya sudah dicicipi. Baik. Baik Pak Kang, di malam hari ini kita mau mulai dari mana nih Pak Kang? Ya, saya mau mengingatkan dahulu kepada seluruh sahabat-sahabat kita ya, sahabat sukses Sonora, bahwa predikat kata kunci bulan Imlek yang kelima adalah argumentasi ya. Nah, argumentasi ini berlangsung pada kancah adu strategi ya, yang cenderung mengumpulkan prinsip, emosi, dan kelogikaan. Oleh sebab itu kita berharap sahabat-sahabat sukses Sonora tentu saja meningkatkan kewaspadaan agar tidak mudah terlibat dalam berbagai konflik, baik langsung ataupun tidak ya, konflik perseteruan yang apalagi bersifat terselubung, yang bukan tidak mungkin berpotensi menghalalkan segala cara ya, di dalam bentuk diantaranya misalnya berbagai yang menghalalkan segala cara itu bisa aja mewujudkan aksi-aksi pembangkangan ataupun pembokongan. Nah, kalau kita bisa menghindari itu, artinya kita bisa selamat dari segala macam masalah, dan oleh sebab itu pula rezeki kita akan mudah kita sambut dengan gegap gempita pula. Ya, nah tentu saja setiap show memiliki peluangnya masing-masing. Kepada Anda sahabat Sonora yang belum menyeksamai video bulan Imlek ke-5 ya, gogue di tahun ular kayu sekarang ini, harap mengunjunginya dan menyeksamanya dengan seteliti mungkin agar pedomannya dapat diikuti
demi memperoleh keberuntungan yang semaksimal mungkin tentunya, toh? Betul. Oke, nah untuk itu kita mau lanjut mengunjungi sahabat Sonora kita nih. Boleh Pak Kang. Namanya Sisi Dahlan ya. Oke. Menurut saya ini adalah Juragin ya. Oke. Juragin Sisi Dahlan bertanya pada video usaha laku jalan terus. Oke. Keberuntungan pun makin meningkat signifikan. Ya, salam sejahtera Pak Kang. Salam sejahtera. Oh, tentu saja kita juga mau mengucapkan yang sama ya. Betul Pak Kang. Agar keluarganya Juragin Sisi Dahlan pun selalu sehat, bahagia, harmonis, sejahtera ya. Amin. Dan juga bertambah-tambah sukses pada setiap saatnya. Betul. Saya ulangi, salam sejahtera Pak Kang. Maaf mau nanya. Tentu saja kalau mau nanya silakan saja, tidak perlu. Kita jawab ya. Tidak perlu meminta maaf. Kalau perhitungan rumah yang sudah dihibahkan, ya, dihibahkan ke anak, dia bilang ya. Jadi kalau perhitungan rumah yang sudah dihibahkan ke anak itu, untuk perhitungannya kelahirannya anak atau masih perhitungan kepala keluarga, dia bilang ya. Karena kebetulan masih tinggal bareng sebelum pindah dan karena belum menikah. Sementara untuk kedepannya rencananya untuk dikontrakan ataupun disewakan. Mohon petunjuk, terima kasih. Menurut Hans bagaimana ini? Tergantung ya. Nah, kalau sudah dihibahkan artinya mengikuti anaknya ya Pak Kang? Enggak begitu. Enggak gitu juga ya? Ya, kita selalu berpesan menggarisbawahi bahwa nama siapapun tidak masalah, dihibahkan ke siapapun. Artinya, Feng Shui tidak pernah mengacu kepada kepemilikan seseorang. Saya pernah berbicara dengan seorang yang meniknamekan namanya Bakmi Loncat ya. Itu ada tuh di TikTok tuh ya. Nah, di situ saya jelaskan bahwa nggak ada tuh parameter bagi seseorang yang mengatasnamakan kepemilikan ya. Jadi kalau namanya diganti si Anu menjadi Feng Shui-nya si Anu, enggak. Karena apa? Karena Feng Shui tidak pernah melakukan sensus. Dia nggak pernah datang ke rumah ketok pintu, tok ketok ketok ketok. Ini rumah namanya nama siapa kan nggak pernah. Feng Shui adalah alam ya. Nah, dia mengacu kepada siapakah kepala keluarga yang menjadi tulang punggung daripada keluarga itu. Nah, tadi ditanya bahwa orang tuanya sudah menghibahkan rumah tersebut kepada si anak. Nah, pertanyaannya timbul, apakah orang tuanya masih berbisnis ataukah sudah pensiun? Iya dong. Ini untuk menentukan siapa kepala keluarganya. Kalau orang tuanya itu masih berbisnis, artinya dia yang lebih tua dong. Nah, jadi kepala keluarga masih tetap mengacu kepada orang tuanya. Ya, walaupun rumah itu sudah sertifikatnya, sertifikat hak guna bangunan ataupun hak milik atas nama si anak. Nggak peduli, yang penting tetap mengacu kepada siapakah yang lebih tua yang menjadi tulang punggung. Karena si orang tuanya masih berbisnis, maka Feng Shui mengacu kepada orang tuanya. Namun, apabila orang tuanya udah pensiun, ya kepada si anak. Nah, dalam konteks ini juga perlu diwaspadai nih, Hans. Apa ya? Jadi begini, misalnya, ini udah dihibahkan nih. Kemudian dihibahkan ke anak kedua misalnya. Ya. Kemudian anak pertama nih sekonyong-konyong datang nenamu nih di rumah si anak yang kedua ini yang tinggal bersama orang tuanya toh. Nah, tahu-tahu numpangnya itu lebih daripada 3 bulan. Feng Shui itu langsung mengacu kepada si kakak tadi, kalau si kakaknya itu pun
ada usahanya gitu. Oke. Misalnya tadi kita sudah bilang ya, si orang tuanya sudah pensiun, jadi dia jatuh ke anak. Tapi kakaknya datang tapi namunya, kelamaan lebih dari 3 bulan, ya. Nah, atau bukan kakaknya deh, siapapun yang lebih tua datang ke sana, kemudian dia berbisnis, maka Feng Shui bisa berlari itu acuannya kepada si orang yang lebih tua tersebut tadi, gitu. Oke. Jadi ini pun berlaku kalau misalnya kakak beradik begitu ya, anggaplah 3 anak gitu Pak Kang. Terus anak yang kedua beli rumah dan dia merasa saya kepala keluarganya, saya yang punya rumahnya, saya yang beli, artinya rumahnya ngikutin feng shui saya. Tapi ternyata begitu ada yang tinggal, kakaknya ikut tinggal, artinya harusnya mengacu pada kakaknya begitu ya Pak Kang? Iya, misalnya tadi si adik ini karena sudah berkecocokan dengan posisi kedudukan rumah tersebut, dia mengalami kemajuan nih. Tahu-tahu si kakaknya masuk, dia menurun. Artinya apa? Si kakaknya memiliki acuan feng shui yang berbeda kedudukannya, sehingga terjadi penurunan ekonomi pada keluarga. Tetapi bisa juga terjadi begini, Hans. Si adik ini rumahnya nggak cocok nih buat dia tinggal. Jadi selama dia tinggal di rumah tersebut, terus saja hokinya menurun, pendapatannya melemah. Mendadak si kakaknya pindah ke tempat dia. Ternyata si kakaknya cocok di rumah tersebut. Baik si kakak maupun si adik ikut maju begitu. Ya. Baik, ini cukup menarik nih Pak Kang ya, untuk bisa dicari tahu. Tapi Pak Kang, sebelum kita lanjut, kita harus break dulu sejenak, boleh Pak Kang? Oke, so pasti. Kita break dulu sejenak, kita kembali sesaat lagi. Sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Feng Shui Sonora. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Feng Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora Family Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora. Segmen kedua menyapa Anda masih bersama dengan Pak Kang Hongkian. Kita lanjutkan Pak Kang. Senang sekali kita bisa melanjutkan untuk sahabat Sonora kita. Dan tentu saja kita mau mengunjungi lagi nih. Boleh Pak Kang. Ya, yang kita mau kunjungi adalah Juragan atau Juragi nih, Dian Mardian ya. Dian Mardian. Iya. Kayaknya. Pada video sambungan kayu, bentuk lahan dan rumah tak boleh keliru ya. Maaf Pak Kang, ya tentu saja seperti tadi kita katakan ya, nggak perlu minta maaf untuk bertanya. Mau bertanya katanya, ada sambungan kayu di atas pintu itu sejajar itu boleh nggak ya? Sambungan kayu di atas pintu, kita mau tahu sambungan kayu yang mana ya. Kalau sambungan kayu itu adalah sambungan atap ya, jadi daripada bentukan atap yang menurun dan menyambung ya, kemudian berpotongan di atas pintu kita, itu tidak boleh ya. Begitu juga sambungan lisplang kayu yang berada di atas pintu, sebaiknya jangan, walaupun dampak buruknya kecil ya, tapi sambungan-sambungan lain yang tidak signifikan ya nggak masalah gitu ya, tergantung sambungan yang seperti apa. Tentunya kalau sambungan itu berkaitan dengan atap atau palang yang betul-betul nyangga daripada rumah, sebaiknya jangan berada di atas pintu ya. Nah kemudian kita mau mengunjungi Juragi nih. Boleh. Salsabila Aurora. Selamat malam. Ya, bertanya pada video sambungan kayu, bentuk lahan dan rumah tidak boleh keliru. Salam sehat Pak Kang. Salam sehat juga tentunya dong ya. Betul. Untuk Juragan Salsabila Aurora sekeluarga.
Saya selalu menyimak video-video Bapak. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat toh. Iya. Karena manfaat dan kemajuan sahabat-sahabat sukses kita adalah harapan kita semua tentunya toh. Tapi kadang masih bingung katanya. Nah kalau bingung pegangan dong ya. Itu biar nggak bingung ya Pak. Jangan sampai jatuh nanti ya. Saya mau tanya Pak katanya. Posisi sing saya lebih dulu katanya daripada kompor kalau dilihat dari pintu utama. Oke. Tapi kalau dari pintu belakang, posisi kompor lebih dulu daripada sing. Ya. Apabila saya siasati singnya lebih rendah dari kompor, bagaimana? Apa dampak buruknya dari sing mendahului kompor? Terima kasih Pak, sehat selalu. Tolong dijelaskan dong Hans. Hans taunya pokoknya sing harus lebih rendah daripada kompor ya. Bukan Betul, duluan. sing harus lebih rendah daripada kompor dan sing tidak boleh mendahului kompor. Oh gitu. Nah, kenapa sih sing nggak boleh mendahului kompor? Nggak tahu Pak kan. Sing adalah identik dengan air. Kompor juga identik dengan api. Nah, ya sing air pada umumnya tentu saja akan menguapkan, memadamkan dan menguapkan api. Ya. Kecuali api lebih besar sekali, airnya kecil. Nah, airnya itu yang akan menghilang ya, teruapkan ya. Tetapi kalau enggak, api itu akan terpadamkan ya. Terpadamkan oleh air toh. Tadi sorry kalau tadi dibilang api teruapkan tadi saya katakan. Ya, yang teruapkan itu air ya. Nah, kalau api terpadamkan, api itu lambang daripada hoki kita, di mana segala sesuatu yang kita masak adalah untuk memenuhi kebutuhan perut kita, toh. Nah, jadi kalau kompor itu menyala, berarti ada rezeki yang masuk ke dalam rumah. Nah, kalau didahului air, kemudian kompor itu padam, adakah rezeki yang masuk? Iya. Nggak ada dong. Itu analoginya ya seperti itu ya. Nah, kemudian dia katakan kalau dari pintu utama masuk, yang ditemui adalah sing dulu, baru kompor. Kecuali kalau dihitung dari pintu belakang. Nah, sekarang saya mau nanya, lazimnya orang masuk ke dalam rumah dari luar tuh lewat pintu belakang, lewat pintu depan sih? Pintu depan bahkan. Kecuali maling ya. Ini dari pintu belakang. Iya toh? Betul. Jadi tentu saja acuannya adalah pintu depan. Terus dia katakan, bagaimana tuh kalau singnya kita rendahkan? Memang sing harus lebih rendah, gitu ya. Nggak boleh lebih tinggi atau berkesejajaran dengan kompor. Maka walaupun berada pada satu ketinggian table dapur yang sama, kompor kan dia walaupun kompor itu adalah kompor tanam, dia punya bagian daripada titik apinya kan lebih di atas daripada table. Sedangkan untuk sink dia punya tempat air kan ada di bawah, lebih rendah, ya toh? Nah, jadi haruslah sink lebih rendah. Nah, jadi itu apa yang dilakukan oleh siapa tadi? Salsabila ya, Salsabila Aurora ya. Nah, itu tidak bisa menjadi solusi, ya. Jadi tetap saja harus diubah, gitu ya. Tidak bisa patokannya dari belakang, kecuali dapur tersebut berada pada satu ruangan. Nah, kalau tadi kan patokan kita pintu utama dan pintu belakang. Betul. Tapi kalau ada di dalam satu ruangan, maka pintu dapur itulah yang menjadi patokan. Masuk dari pintu dapur, mana lebih dulu yang kita temui, gitu. Jadi kalau dapurnya ada pintunya, patokannya adalah pintu dapur itu ya? Betul, tapi kalau nggak ada, adalah pintu utama, gitu ya. Masih ada waktu, saya lanjut. Ada pasang? Kenapa? Masih ada satu lagi. Oke ya, ini ada Brazil Fits ya.
bertanya pada video pernikahan dan sungai yang datangkan banyak cuan, banyak hoki, atau bahkan petaka ya. Ya. Mohon tanya Pak Kang, apa benar tidak boleh ganti ranjang atau dipan karena khawatir rezeki akan hilang? Karena mau ganti ukuran kasur, ranjang atau dipan enggak muat. Bagaimana menurut Hans? Kayaknya kalau dipan ganti-ganti aja ya Pak Kang ya. Nah iyalah, kalau nggak boleh ganti, udah keropos, sudah hancur masih mau terus dipakai. Kan enggak ya. Jadi ganti ranjang boleh-boleh aja. Kalau ada satu kepercayaan bahwa ganti ranjang itu nggak boleh, ya itu kepercayaan, bukannya feng shui ya. Oh iya. Nah kalau feng shui nggak ada urusan itu. Hanya saja perlu diingat bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu yang penting, yang harus kita pedulikan apa tuh? Tempatnya ya, lokasinya ya. Lokasi udah pasti, itu kita nggak boleh melanggar pantangan. Bahwa misalnya ranjang itu kan nggak boleh kita tidur membelakangi pintu kamar tidur kita. Dan kita kalau pintu dibuka, posisi kepala ranjang harus berada pada sudut diagonal terjauh. Di depan ranjang nggak boleh ada cermin. Itu pantangan-pantangannya. Iya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa yang terpenting untuk mengganti ranjang atau mengganti pintu utama atau mengganti kompor adalah saat yang selaras. Tanggalnya ya. Ya, harus dihitung. Tanggal berapa yang berkesesuaian, yang berkeselarasan dengan kepala keluarga. Dan juga sebaiknya pada jam berapa. Nah, kalau berkaitan dengan jamnya nanti bisa bertanya dong ketika kita sedang on air ya. Pak Kang, saya ini sudah melihat pada kalender ya tahun ular kayu ya 2025 Imlek 2576. Saya sudah menghitungnya jatuhnya pada tanggal sekian bulan sekian. Tolong jamnya dong ya. Nah, kita akan hitungkan ya, tentu saja dengan senang hati toh. Betul. Benar. Jadi jawaban daripada boleh nggak ganti kasur, ganti ranjang atau dipan, silakan saja, tidak bermasalah. Jangan kemudian kita terkecoh oleh kepercayaan. Misalnya ada kepercayaan nomor bagus, nomor jelek, itu cuma kepercayaan. Nggak ada tuh nomor yang bagus ya, dan nomor yang jelek. Nggak ada. Semua nomor bisa kita manfaatkan menjadi yang baik. Katanya angka 4 mati loh Pak Kang, jelek loh ya, bunyinya si itu mati. Angka 13 juga jelek loh. Nah sekarang kalau dikasih duit harusnya 400.000, harusnya 2 juta, dikasih 4 juta, mau nggak sih? Nggak nolak kan? Naik 2 kali lipat ya. Iya, walaupun 4 katanya jelek. Tapi giliran duit tetap aja mau terima toh. Ya. Nah, itu dia ya. Jadi sebetulnya jangan terkecoh oleh kepercayaan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan feng shui. Baik bahkan kita harus kembali break dulu sejenak Pak Kang. Oke. Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Sonora Family Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora bersama dengan Pak Kang Hongkian. Kita masuk ke pertanyaan sahabat Sonora Pak Kang. Oh, so pasti ya, dengan senang sekali kita mau menjawabnya. Namun saya mau menekankan bahwa untuk mengganti kepala keluarga pada satu rumah yang dihibahkan misalnya, ya tentu saja harus melihat kecocokannya. Ya, itu yang penting. Jadi kalau posisi kedudukannya cocok, ganti kepala keluarga, ya tidak masalah. Begitu juga untuk mengganti ranjang. Apakah itu pantangan? Tentu saja tidak. Terutama dan apabila kalau hal itu dilaksanakan pada saat yang selaras, pada tanggal dan jam yang benar-benar berkesesuaian dengan keselarasan kepala keluarga. Bukan
bukan berkeselarasan dengan seluruh anggota keluarga loh. Nanti repot ngitungnya ya. Yang jadi acuan adalah kepala keluarga. Baik, semoga ini membantu Anda, sahabat Sonora ya, yang lagi mau ganti-ganti kasur gitu ya. Jadi perhatian untuk Anda. Baik, kita masuk ke penanya pertama, Pak Kang. Oke. Ini ada Kenny, Kilo, Eko, Nano, Yankee. Iya. Ini laki-laki, tanggal 22 bulan 2. 22 bulan 2. Tahunnya tahun 2000. Tahun 2000. Jamnya jam 11 lewat 16 siang, Pak Kang. Jam 11. Lewat 16. Oke. Ini katanya jika saya sebagai kepala keluarga, rumah tinggal hadap mana yang cocok Pak Kang? Beserta tempat usaha ini menghadap kemana? Kesehatannya seperti apa? Usaha yang cocok apa? Handicap dan juga baju yang cocok untuk digunakan warna apa? Saya lulusan teknik sipil dan kerja ikut orang di kontraktor bagian estimator, katanya Pak Kang. Terima kasih. Ya, itu sebetulnya pertanyaannya nggak perlu begitu panjang. Pak Kang, tolong saya borongan dong yang saya mau Betul ya? tanyakan. Semua ya. Ya. Hemat yang bacain pertanyaan. Ya, nah sebetulnya Kenny ini kan sionya naga ya, naganya naga logam gitu ya. Jadi kalau kita mau bokongan ya begitulah, naga logam. Apakah logam merupakan elemen yang paling dominan? Sebetulnya enggak ya, kayu juga dominan bagi dirinya. Hal ini mengakibatkan Kenny ini punya kemampuan berbisnis yang bagus, leadershipnya bagus ya, dia punya prinsip bagus dan dia bergaul dengan baik. Nah, kalau ini kemudian diupayakan dengan baik tanpa adanya satu kesan arogansi, tanpa adanya bentuk keras kepala yang kemudian harus dinetralisir olehnya ya, maka kemajuannya Kenny luar biasa hebat gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka saya mau minta tolong baju putihnya nggak perlu sering-sering dipakai ya. Dan kalau lagi istirahat tolong hitam, biru, abu-abu sering dipakai begitu ya. Hitam, abu-abu, biru. Dan kalau tidur tolong gelapkan ruangan agar produktivitasnya meningkat. Kemudian dia berusaha di bidang properti. Dia lulusan teknik sipil toh? Betul. Nah, tentu saja itu yang paling cocok. Jadi bekerja di dunia properti adalah di dunianya yang menjanjikan Kenny akan menjadi seorang yang sangat berhasil ya. Tentu saja apabila itu dilakukan pada saat yang berkeselarasan. Dalam konteks ini, tahun yang berkeselarasan untuk Kenny adalah bukan yang bertahun kerbau, naga, kambing ataupun anjing. Kalau pada tahun-tahun lainnya termasuk yang oke gitu ya. Nah kemudian apalagi kalau rumahnya itu posisinya menghadap barat ataupun menghadap selatan. Adakah dia kasih tahu posisinya rumahnya sekarang ini? Enggak, Pak. Enggak ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi pedoman bagi Kenny. Amin ya. Ini untuk tempat tinggal dan usaha sama aja ya, Pak? Sama saja. Semoga menjawab. Untuk Kenny di malam hari ini kita ke penanya berikutnya, Pak Kang. Ya. Ini sudah ada sahabat Sonora. Mana namanya? Oh ini, Joshua. Pakai J. Betul. Iya. Pakai J. Juliet Oscar Sierra Hotel Uzbek Alpha. Oh, pakai hotel. Iya. Joshua. Ya. Lahirnya tanggal 12. Tanggal 12. Bulan 2. Tahunnya tahun 1986. 1986. Jamnya jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Ini untuk istrinya. Oh, sebentar. Tapi nggak ada namanya, Pak Kang. Oh, istrinya. nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya. Baik, kita ganti saja ke sahabat Sonora lainnya. Sebentar, Pak Kang. Oke, yang ini lengkap. Kita ke... nggak ada jamnya ini, Pak Kang. Mohon maaf, kita ganti lagi ya. Sahabat Sonora ini mohon untuk dikirimkan, mohon lengkap ya. Nama, tanggal lahir,
bersama dengan jam, karena kalau cuma salah satu saja kita tidak bisa jawab, sahabat Sonora. Jadi mohon dilengkapkan data-datanya ya. Kita ke, oke, ini saja Pak Kang. Ada Renaldi, Romeo Eko Nano Alpha 5 Delta India. Oke. Laki-laki, Ya. tanggal 5, Ya. bulan 12, Ya. tahunnya 1997. Ya. Jamnya 13.00. Oke. Ini lebih cocok usaha fried chicken atau toko bahan kue, katanya Pak Kang. Jika fried chicken, menu tambahan apa yang dapat menunjang dari kemajuan usahanya? Terima kasih. Fried chicken atau Toko bahan kue. toko bahan kue nggak cocok ya. Toko bahan kue kan banyak terdiri dari tepung-tepungan gitu ya. Apalagi dia bikin kue nggak cocok. Dia lebih cocok daripada gorengan, daripada kue-kue, dia lebih cocok kepada masakan-masakan. Nah kalau fried chicken kan masakan di mana apinya juga minyaknya harus banyak, apinya juga harus besar toh. Nah itu yang cocok buat Renaldi ya. Tetapi Renaldi, saya mau minta tolong agar punya satu keyakinan dalam berbisnis dan satu tujuan, bahwa Renaldi ini orangnya nggak yakin kalau bisa maju gitu ya. Nah tentu saja dia harus menanamkan keberanian pada dirinya untuk maju. Dan oleh sebab itu saya mau minta tolong untuk Renaldi lebih sering memakai baju warna hijau dan mengurangi baju warna merahnya ya. Nah, kalau dia bisa untuk menguatkan dan membuat hokinya berkembang, tolong dia memakai baju warna hijau setahun atau 2 tahun, untuk setelah itu kemudian menggunakan warna hijau dan putih. Nah, yang satu hal saya mau minta tolong buat Renaldi, tolong jangan gampang tersinggung. Karena dia ini gampang sekali tersinggung, dan kalau sudah tersinggung menghayal lagi ya, tentu saja tujuan hidupnya akan menjadi pudar gitu ya. Jadi jangan tersinggung, jangan banyak menghayal, dan tolong kebiasaannya untuk satu ya, sering kali memakan makanan yang banyak garam tolong dikurangi ya. Oke. Dan juga pakaian warna hitam, biru, abu-abu yang menjadi kesukaannya tolong dikurangi pula. Oke, jadi tadi jawabannya dari pertanyaannya antara bikin kue sama fried chicken, mending fried chicken ya. Betul, tapi kita sudah memberikan satu panduan buat Renaldi agar potensinya menjadi seorang yang sukses itu betul-betul terbuka lebar toh? Lebih optimal jadinya Pak Kang. Betul sekali. Baik, kita kembali break dulu sejenak Pak Kang. Oke. Kembali sesaat lagi, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Sonora Family Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora. Kita lanjutkan kembali Pak Kang. Iya. Ini ada Cindy Devina Manuel. Waduh, Cindy. Cindy Charlie India Nano Delta Yankee. Iya. Devinanya Delta Echo Viera India Nano Alpha. Lalu Manuelnya Mama Alpha Nano Uzbek Echo 5. Oke. Lahirnya tanggal 22 bulan 3. 22 bulan 3 Tahunnya 2000. tahun 2000 Jam 9 pagi Pak Kang. jam 9 pagi. Ini menanyakan soal karirnya seperti apa, yang cocok di bagian apa. Lalu juga menanyakan soal jodoh, dan juga mungkin untuk masa depan ada saran-sarannya supaya lebih sukses Pak Kang. Ya, memang potensinya untuk sukses terbuka ya. Jadi untuk Cindy ya, yang lahir pada tahun Naga Logam, tanggal 17 bulan 2 tahun 2551 berdasarkan kalender Imlek ya, perlu dicamkan benar bahwa baik itu berkenaan dengan karirnya, dengan masa depannya, bisnisnya, ataupun juga dengan jodohnya. Walaupun berkaitan dengan jodoh, tentu saja Cindy patut menyeksamai dulu tuh
video mendobrak hambatan jodoh, jangan lupa ya. Betul, Pak. Dari sana dijelaskan kenapa sih seseorang bisa sulit memperoleh jodoh gitu ya. Nah, dalam konteks ini satu hal perlu dipahami benar oleh Cindy, bahwa Cindy seringkali berusaha untuk mendikte lawan jenisnya. Nah, kalau dia mendikte, tentu saja tidak ada orang yang suka. Kecuali nanti yang dia dapat pria yang memang gampang didikte, yang nggak punya pendirian, salah lagi dong nanti dapatnya. Memang mau memperoleh cowok yang nggak punya pendirian kan enggak toh ya. Betul. Nah, oleh sebab itu jangan berusaha mendikte. Sebab kalau didikte, boleh dibilang cuma orang yang mau didikte saja yang bisa menempel seorang yang nggak punya prinsip. Nah, berkaitan dengan bisnis, dia kalau dikte konsumennya, konsumen juga nggak mau dong ya, nggak senang dong ya, dihadapkan pada orang yang seringkali sok tahu, sok kuasa, sok pinter sendiri. Ini yang harus disimpan, walaupun Cindy memang orang yang tahu gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan semangatnya yang suka biarpet, tolong dimotivasi gitu ya. Nah, kalau buat tujuan hidupnya memang sudah jelas. Hanya saja tolong agar sering kali memakai baju warna gelap ketika sedang berlibur. Kemudian bidang bisnisnya yang paling cocok yang berunsur tanah, air, atau campuran daripada keduanya itu. Nah, kalau itu betul-betul dipedomani dengan baik, maka Cindy akan segera menjadi orang yang sangat berkesuksesan. Amin ya. Semoga ini menjadi catatan yang penting. Tadi juga ada beberapa catatan ya, pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk Cindy dan juga beberapa nasihat supaya lebih sukses lagi ke depannya. Baik, kita lanjut kembali Pak Kang. Oke. Ke sahabat sonora berikutnya ada Jessica Yolanda, Juliet, Echo, Sierra, India, Charlie, Alpha. Ya. Yolanda, Yankee, Oscar, 5, Alpha, Nano, Delta, Alpha. Oke. Tanggal lahirnya 18 bulan 6. Tanggal 18 bulan 6 Tahunnya 2003. 2003. Jamnya 15:08 sore. 15:08 ya. Ini katanya jika saya punya rumah sebaiknya menghadap mana Pak Kang? Tempat usaha yang cocok hadap mana, usaha yang cocok apa, bagaimana kesehatan, handicap, dan juga warna baju. Lagi-lagi borongan Pak Kang. Ini ya, Jessica ya, tolong dipahami oleh Jessica, kalau sudah menikah, tentunya patokannya adalah kepala keluarga. Kalau tinggal dengan orang tua yang masih berbisnis, juga patokannya adalah posisi feng shui daripada orang tua ya. Nah, kalau untuk Jessica, walaupun sudah menikah, kemudian usahanya masing-masing antara Jessica dengan suaminya, tentu saja masing-masing feng shui yang harus dipakai, baik oleh suaminya maupun oleh Jessica. Ya, tetapi kalau bisnisnya kemudian nanti barengan juga berduaan, harus berpatokan, berpedoman pada feng shui suaminya ya. Nah, kalau berkaitan dengan Jessica, tadi ditanyakan toh, posisinya apa gitu yang paling cocok ya. Yang paling cocok adalah menghadap ke selatan atau ke barat gitu ya. Oke. Nah, kemudian apalagi yang ditanyakan tadi? Usahanya yang cocok apa Pak Kang? Usahanya yang berunsur kayu dominan cocok, api dominan juga cocok ya. Ada dua, jadi kayu dan api dominan ya. Lalu juga ditanyakan kesehatan, handicap, dan juga warna baju Pak Kang. Kesehatan ketika Jessica lahir ya, Jessica itu udah punya gangguan pada livernya. Ya, tolong tanya pada orang tua dulu, saya lahir bagaimana, ada kuning nggak ya? Nah, jadi Jessica ini orangnya nggak bisa diam. Ya, aktifnya luar biasa gitu ya. Jadi kalau dibilang dalam hal bertutur kata, dia memang bersilat lidahnya luar biasa. Namun demikian tentu saja hal itu jangan kemudian menjadi kebablasan, jadi satu orang yang emosional. Nah, kalau emosional tentu saja akan mengurangi rezekinya dong ya. Nah,
Dan oleh sebab itu pula saya mau minta tolong kepada Jessica ya. Jangan terlalu lelah karena akan membangkitkan gangguan pada lever dan empedunya gitu ya. Dan kalau untuk berbisnis tolong sering memakai baju warna hijau terlebih dahulu. Lain daripada itu tidak ada masalah. Jadi Jessica adalah orang yang agresif dan juga disiplin, tanggung jawabnya, kecermatannya termasuk yang dapat diandalkan begitu bagus. Wah, luar biasa ya. Baik Pak Kang, ini pertanyaan dari Jessica membawa kita ke penghujung acara di malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Kang. Oke, sama-sama Hans, nggak usah terima kasih. Yang penting sahabat Sonora kita bisa memperoleh manfaat dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Karena kesuksesan mereka adalah harapan dan kebanggaan bagi kita semua. Betul Pak Kang. Oke Hans, sukses selalu, selamat malam. Selamat malam, terima kasih juga sahabat Sonora sudah setia bersama dengan kami. Kita kembali lagi Jumat depan pukul 19 waktu Indonesia Barat.